Selamat pagi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, pendamping kompetensi sains nasional, khususnya mata pelajaran matematika. Jumpa lagi dengan saya, Marcelinus Enggu, SPD MPD. Kebetulan saya dulu basicnya matematika, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan kompetisi sains nasional matematika SD persiapan tahun 2024. Saya kira ini kurikulum vitae sekedar untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal saya. Posisi terakhir saya sekarang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar di Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur. Jadi berdasarkan kurikulum vitae ini, kiranya Bapak Ibu tidak ragu terkait dengan pemaparan saya selanjutnya. Silabus bidang matematika itu terdiri dari 5 subbagian. Yang pertama itu bilangan, yang kedua aritmatika, yang ketiga geometri, yang keempat data dan pengukuran, dan yang kelima kombinatorik. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bilangan. Bilangan ini terdiri dari yang pertama bilangan cacah. Bapak Ibu paham ya, bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu yang kedua bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Atau dimulai dari ujung kiri dan seterusnya menuju min 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang berikut bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0 dan A bukan kelipatan B. Kalau A merupakan kelipatan B, itu pasti kembali kepada bilangan bulat. Kalau B sama dengan 0, maka itu tak terdefinisi karena pembaginya 0. Jadi kunci bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan B tidak boleh 0 dan A bukan kelipatan B. Berikutnya bilangan prima, itu bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Ini contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Satu-satunya bilangan prima yang genap hanya 2. Sedangkan yang lain itu adalah bilangan prima ganjil. Yang berikut adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lalu yang berikutnya adalah faktor persekutuan terbesar. Dan yang terakhir pola bilangan. Pola bilangan ini adalah keteraturan dalam tata urutan bilangan yang diberikan. Aritmatika. Apa-apa yang
masuk dalam aritmetika Bapak Ibu, yang pertama operasi bilangan. Operasi itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar. Itu operasi bilangan. Lalu yang kedua, persamaan linear satu variabel. Yang berikutnya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, pertidaksamaan linear. Yang berikutnya, geometri. Geometri terdiri dari bangun datar. Bangun datar ini Bapak Ibu ada segitiga, ada segi empat, ada lingkaran. Apa-apa yang dipelajari di dalamnya, sifat-sifat bangun datar, luas, keliling, dan sudut, serta simetri, baik simetri lipat maupun simetri putar. Lalu yang berikutnya adalah bangun ruang. Bangun ruang itu kita akan pelajari volume, luas permukaan, dan jaring-jaring. Bangun ruang ini sendiri ada 7, yaitu kubus, balok, prisma, limas. Ini disebut sebagai bangun ruang sisi datar. Sedangkan ada 3 lagi bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut, tabung, dan bola. Data dan pengukuran. Yang pertama, satuan waktu. Yang kedua, hubungan antar satuan. Yang ketiga, diagram batang. Yang keempat, perbandingan dua besaran yang berbeda. Yang berikutnya, pengumpulan dan analisis data. Yang berikutnya, tabel piktogram, diagram garis, dan daftar. Dan berikut adalah min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang sering muncul dari suatu data tunggal yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kombinatorik. Itu penggunaan kombinasi dengan teknik counting problem. Dan yang kedua, pengenalan pola dengan menggunakan kombinasi. Bapak dan Ibu, nanti pada video berikutnya saya akan mencoba mengulas, membahas soal-soal yang berkaitan dengan kelima bidang yang sudah dipaparkan di atas. Namun saya akan mencoba satu soal dulu. Terdapat 5 kartu berbentuk persegi panjang berukuran. Kartu-kartu tersebut kemudian disusun bertumpuk seperti terlihat pada gambar di samping. Berapa luas daerah tumpukan kartu yang tampak? Jadi ini Bapak Ibu, ditumpuk jadi luas daerah yang tampak. Yang tidak tampak tidak dihitung. Bagaimana penyelesaian? Kita lihat. Luas persegi panjang di samping adalah, yang kita ambil pertama atau yang kita cari pertama itu yang depan, yang warna pink, yaitu itu berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang maka luasnya adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya 8, lebarnya 4. Sehingga luasnya 32 cm persegi. Lalu yang berikut, luas gambar yang kuning. Ini berasal dari yang ini Bapak Ibu. Yang kuning ini seperti L ya, seperti huruf L.
Kita bagi 2 menjadi L1 dan L2. L1 itu yang terbalik ya saya ini ya. Sorry. Ini mestinya L2. Tapi tidak apa-apa. Kita ikuti yang ini saja. L1 panjang kali lebar. Ya, ini yang mendatar nih Bapak Ibu ya. 6 kali 1 sama dengan 6 cm. Sedangkan L2 yang ini, yang tegak ini 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga luas huruf L ini sama dengan L1 tambah L2 sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14 cm persegi. Yang seperti kuning ini Bapak Ibu ada 4 daerah yang sama seperti kuning. Ada yang biru, ada yang oranye, ada yang di belakang hijau. Jadi ada 4 ditambah kuning sendiri sehingga 4 kali 14, karena kuning ini tadi 14, sedangkan 3 yang lain tidak perlu dicari karena kongruen. Sehingga 4 kali 14 sama dengan 56 cm persegi. Maka luas daerah yang tampak adalah luas yang depan tadi 32 tambah dengan 4 luas bangun yang berbentuk huruf L 56. Jadi semuanya 88 cm persegi. Baik Bapak Ibu, ini baru satu contoh soal yang diberikan, dan jumpa lagi pada video berikutnya dengan beberapa soal dan tentunya dari berbagai cabang matematika yang sudah saya paparkan di atas tadi. Ada 5 ya: bilangan, aritmetika, geometri, data dan pengukuran, serta yang kelima kombinatorik. Baik Bapak Ibu, itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.